Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyil Khoyib, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajer Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, yang pada kesempatan kali ini akan menyajikan tentang desain riset yang sedang kami jalankan saat ini tentang pengaruh indikator makroekonomi terhadap profitabilitas unit usaha syariah PT Pegadaian pada periode sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Terdapat beberapa alasan mengapa kami tertarik menjadikan ini sebagai sebuah objek penelitian. Pertama, tentunya karena selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini kita selalu akrab dengan yang namanya pandemi COVID-19, di mana terjadinya pandemi ini menimbulkan dampak yang sangat beragam bagi kehidupan manusia. Sebut saja misalnya pada aspek lingkungan, kita sempat mengalami perbaikan kualitas udara akibat terjadinya pembatasan sosial yang diterapkan untuk meredam penyebaran virus tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan, pembatasan sosial tersebut juga memiliki dampak negatif terhadap ekonomi. Biro Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 5,32%. Kemudian juga terdapat beberapa kajian yang mengkaji hal tersebut yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap kondisi makroekonomi di Indonesia, menyebabkan terjadinya PHK, kontraksi pada Purchasing Manager Index Manufacturing Indonesia, turunnya nilai impor, kenaikan harga, dan penurunan okupansi yang menyebabkan kerugian pada sektor pariwisata. Kemudian juga terdapat kajian yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara peningkatan jumlah kasus COVID dengan harga emas secara global. Dampak ekonomi tadi, apabila kita kerucutkan lagi terhadap institusi keuangan, terdapat pula beberapa kajian yang telah meneliti, misalnya terdapat kajian terhadap performa 43 bank di Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja bank tersebut pada sebelum dan selama pandemi pada aspek CAR, NPL, dan BOPO. Sementara pada aspek ROE dan LDR tidak ditemukan signifikansi perbedaan. Lebih khusus lagi kepada bank syariah, antara sebelum dan selama COVID-19, terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL, ROA, dan BOPO, sementara untuk FDR dan CAR tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dampak terhadap institusi keuangan ini akan kami coba ujikan dampaknya terhadap salah satu institusi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu Pegadaian Syariah. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk market share accounting bisnis posisi Juni 2022, untuk market leader bisnis Pegadaian Indonesia masih dipimpin oleh Pegadaian selaku induk dari Pegadaian Syariah sebesar 73,77%. Kemudian diikuti oleh Pegadaian Syariah sebesar 15,4%, Bank Syariah Indonesia 8,4%, dan oleh lembaga pegadaian lain-lain. Pertimbangan kedua memilih Pegadaian Syariah adalah karena Pegadaian Syariah memiliki proses bisnis yang cepat dan mudah, sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah yang menjadikan Pegadaian Syariah sebagai solusi ketika mereka mengalami keterdesakan dalam hal ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kami sampaikan beberapa data yang terkait dengan latar belakang yang sudah kami sampaikan tadi di depan. Dapat kita lihat apabila kita lihat pada grafik yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi, ketika memasuki kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai melambat dan mulai mengalami negatif mulai kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021. Dan kita lihat juga terhadap nilai tukar, BI rate, dan inflasi. Dan menariknya di sini, mungkin yang bisa kami sampaikan salah satunya adalah terkait inflasi. Bahwa ketika selama masa pandemi tersebut, tingkat inflasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Hal ini disinyalir karena masyarakat umum menahan untuk spending money-nya, menahan tingkat konsumsinya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terjadi di masa berikutnya. Karena dengan adanya pandemi COVID ini menimbulkan beberapa ketidakpastian dalam ekonomi. Kemudian apabila kita amati lagi terhadap kinerja Pegadaian, baik secara konsolidasi maupun yang terjadi di usaha syariah, khususnya untuk di Pegadaian Syariah, dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan penyaluran pembiayaan untuk Pegadaian Syariah. Nah, hal inilah yang
akan kami kaji tentang kinerja pegadaian syariah antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Untuk menjawab hal tersebut, kami merumuskan dua hipotesis utama yang akan menjadi fokus pada kajian kali ini. Yang pertama, kami menduga bahwa terjadi perbedaan ROE, unit usaha syariah PT Pegadaian sebelum dan selama pandemi COVID-19. Kami menggunakan rasio return on equity untuk mengukur profitabilitas Pegadaian syariah antara ketika sebelum terjadi COVID dan selama pandemi COVID-19. Dan untuk mendapatkan jawaban tersebut, kami akan melakukan kajian berdasarkan uji beda. Kemudian, hipotesis kedua yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kami menduga bahwa indikator makroekonomi yang terdiri dari inflasi, BI rate, kurs Indonesia rupiah terhadap US dollar, dan harga emas berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap profitabilitas pegadaian syariah. Dan kembali untuk profitabilitas kami menggunakan rasio return on equity. Indikator-indikator makroekonomi tersebut akan kami uji dengan dua cara. Pertama, melalui uji simultan menggunakan uji F, dan yang kedua adalah menggunakan uji parsial menggunakan regresi linear berganda. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, nantinya akan dirumuskan sebuah strategi berdasarkan hasil kajian ini tentang indikator makroekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis dari pegadaian syariah. Sehingga nanti apabila terjadi misalnya kondisi-kondisi yang mirip dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan berpengaruh terhadap ekonomi, para pelaku bisnis pegadaian syariah di Indonesia dapat mengatur strategi yang lebih baik, lebih bagus, sehingga bisa menghadapi kondisi ekonomi tersebut dengan lebih baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.